Saya ini sebenarnya ketupat bocor, tapi kok kenapa lama-lama kok kayak seperti ejakulasi dini? Saya ini sebenarnya mengalami ketupat bocor atau lemah syahwat. Gejalanya kok hampir sama dengan lemah syahwat. Kira-kira kenapa itu? Nah, inilah 5 penyakit komplikasi dari penyakit katup mani bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal di Dokter Santuy. Konsultasi santai penyakit hilang seketika. Oke sobat saya Dokter Santuy, perlu kalian ketahui penyakit katup mani bocor itu kalau dibiarkan terlalu lama bisa menyebabkan komplikasi penyakit yang sebenarnya banyak orang tidak sadari. Nah, sobat sehat Dokter Santuy, buat kalian nih ya yang saat ini mengalami katup mani bocor, belum menemukan pengobatan atau tidak diobati atau belum dalam penanganan, saran saya segera lakukan penanganan atau pengobatan. Karena kalau dibiarkan terlalu lama, bahkan sampai bertahun-tahun, kalian akan mendapatkan komplikasi penyakit seperti ini. Yang pertama, ejakulasi dini ya. Banyak, tidak sedikit ya, orang yang mengalami atau mengidap katup mani bocor, dia ejakulasi dini. Kondisi seorang pria yang sering mengeluarkan cairan mazi itu biasanya kualitas hormon testosteron atau kesuburan pria itu akan menurun. Nah, sehingga menyebabkan gangguan disfungsi seksual atau gangguan dari disfungsi seksual tersebut. Biasanya orang yang mengalami katup mani bocor itu tidak tahan lama ketika melakukan hubungan bersama pasangannya. Hal tersebut dikarenakan kualitas hormon yang tidak baik. Yang kedua, lemah syahwat. Ya, kebanyakan orang katup mani bocor yang sudah dalam kondisi yang parah, yang lama, bahkan sudah di fase yang sulit diatasi. Jadi keluhannya itu bukan hanya sering mudah keluar cairan, tapi tidak bisa mempertahankan ereksinya ya. Ini sama saja dengan gangguan disfungsi ereksi. Seperti itu. Yang ketiga, gangguan disfungsi seksual. Jadi kehilangan gairah atau kehilangan fungsi seksualnya. Biasanya dengan kondisi seperti ini itu sulit untuk bisa mempertahankan gairahnya. Jadi ada rangsangan, ada kemauan, tapi tidak lama. Jadi hilang seperti itu ya. Yang keempat itu gangguan mental. Jadi biasanya orang yang mengidap katup mani bocor ini biasanya mentalnya pasti akan terganggu. Jadi psikisnya itu sudah kena. Secara psikologis, orang yang terkena katup mani bocor ini saraf otaknya itu terganggu. Jadi mudah cemas, panik, jadi tidak karuan lah seperti itu. Dan ini tuh jangka panjang, bahkan ada yang sampai mengalami anemia atau sulit tidur, kehilangan fokus seperti itu. Jadi penyakit seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Yang terakhir, perubahan fisik ya. Jadi pengidap katup mani bocor itu biasanya banyak yang mengalami perubahan fisik ya. Mungkin yang tadinya badannya ideal jadi kurus, atau yang tadinya wajahnya mulus jadi breakout kayak gitu, jadi berjerawat, jadi kehilangan auranya seperti itu. Jadi bisa dibilang hilang gairah hidup seperti itu. Nah, ini sangat bahaya untuk kehidupan kita jangka panjang gitu. Jadi istilahnya orang seperti itu mudah putus asa. Jadi
Jangan sampai penyakit ini dibiarkan terlalu lama ya. Efeknya tidak main-main. Jadi komplikasi-komplikasi yang saya sebutkan tadi itu pengalaman dari berbagai pasien yang saya tangani gitu ya. Jadi yang konsultasi, yang chat ke saya, yang tanya-tanya ke saya gitu. Jadi dia itu membiarkan penyakitnya kurang dari mohon maaf ya, lebih dari 1 tahun. Jadi orang-orang yang seperti yang tadi saya sebutkan itu kebanyakan dia mengidap paru manip bocor sampai 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu ya. Jadi belajar dari pengalaman yang sebelumnya sudah terjadi, jangan sampai kalian yang saat ini sedang menonton jangan sampai seperti itu ya. Harus waspada, harus wanti-wanti dari sekarang. Oke, baik sobat dokter santuy ya. Itu tadi beberapa komplikasi yang akan dirasakan oleh penderita katup mani bocor ya. Semoga kalian bisa sadar dari sekarang ya. Buat kalian yang mau konsultasi, yang mau tanya-tanya, silahkan bisa hubungi kami di nomor 0812 1416 0701 di 0812 1416 0701. Konsultasi gratis ya, silahkan. Insya Allah nanti saya akan respon, insya Allah saya bantu kalian, nanti saya bimbing. Silahkan konsultasikan saja semua keluhan kalian ya, tidak perlu bayar, gratis ya. Insya Allah nanti saya resepkan pengobatan yang cocok untuk keluhan Anda. Oke, baik, rupanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.